Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto. Sementara Hadi dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur karena Pilpres. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. AHY mengisi posisi sebagai Menteri ATR BPN karena Hadi Cahyanto menempati posisi baru sebagai Menko Polhukam. AHY hadir didampingi istrinya Anissa Pohan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Usai dilantik, AHY mengatakan memiliki komitmen untuk melanjutkan sejumlah program dan target yang telah dicanangkan oleh Hadi Cahyanto. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan amanah kepada kami untuk masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Cahyanto yang juga luar biasa selama ini telah memimpin ATR BPN dengan luar biasa, dan saya sekaligus mengucapkan selamat, semoga Bapak sukses dalam tugas yang baru sebagai Menko Polhukam. Sementara itu, Presiden juga melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam. Hadi diambil sumpahnya menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pemilihan Presiden 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan partainya resmi mengakhiri posisinya sebagai oposisi setelah 9 tahun menyusul dilantiknya dirinya menjadi menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ya, dan AHY berharap pemirsa partainya bisa bertahan kembali di pemerintahan. Usai dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional di Istana Negara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini Demokrat secara resmi kembali ke pemerintahan dan mengakhiri perjalanannya sebagai oposisi. AHY berharap bukan hanya 8 bulan terakhir atau sampai akhir pemerintahan Jokowi saja akan ada di pemerintahan, melainkan di 5 tahun pemerintahan selanjutnya dan 10 tahun lagi Partai Demokrat berharap masih ada di pemerintahan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, Demokrat secara resmi hari ini kembali berperan di pemerintahan, mengakhiri semua perjalanan kami selama ini, dan insya Allah bukan hanya 8 bulan terakhir, tetapi 5 tahun, 10 tahun dan berikutnya, Demokrat selalu akan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Sebagaimana diketahui selama pemerintahan 9 tahun Presiden Jokowi, Partai Demokrat mengambil posisi sebagai pihak oposisi. Demokrat juga dikenal selama ini mengkritik berbagai kebijaksanaan pemerintah Jokowi. Dari Jakarta, Gisela Nur Rahma, Dias Triawan, iNews melaporkan. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju menjadikan Partai Demokrat kembali menduduki kursi pemerintahan bersama PDI Perjuangan. Kini tersisa Partai Keadilan Sejahtera yang masih menjadi oposisi. Kocok ulang kabinet kembali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Rabu Pon, hari dan tanggalan yang kerap jadi waktu khusus bagi Jokowi untuk melantik menteri. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional menunjukkan betapa cairnya koalisi partai politik hingga di penghujung jabatan Presiden. Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu, Jokowi berencana mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak? Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya. Kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu, ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden, Nah, ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud justru mempertanyakan niat dan maksud Jokowi itu.
Menanggapi hal tersebut, Adian menyatakan proses hitung suara KPU saja masih berlangsung. Dugaan suara menggelembung pun masif disuarakan. Karenanya Adian mempertanyakan langkah Jokowi untuk merangkul parpol pasca pemilu. Sampai saat ini rakyat bingung karena produk yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak mampu menjelaskan. Ada yang aneh, ada yang tidak benar, ada suara yang berubah-ubah, angka yang menggelembung dan sebagainya. Terus kenapa kita mau bicara tentang rangkul-merangkul? Pemenangnya saja belum tahu. Selain itu, masuknya AHY di kursi kabinet di ujung jalan masa jabatan presiden membuat Partai Demokrat berada di posisi yang sama dengan PDI Perjuangan. Lobi-lobi Jokowi dan cairnya koalisi menjadikan Partai Demokrat kembali di pemerintahan dan meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beredarnya susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial dibantah langsung Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Ahmad Muzani. TKN memastikan bahwa susunan kabinet yang beredar ini dipastikan hoax. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya susunan kabinet pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua TKN Ahmad Muzani membantah. Muzani menegaskan, jika susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial merupakan hoax, sementara pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU terkait penghitungan suara Pilpres 2024. Berbagai macam spekulasi pasti akan terjadi, termasuk spekulasi tentang daftar kabinet Prabowo Gibran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam sosial media, siapapun namanya, apapun daftarnya, itu spekulatif. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. Muzani juga menambahkan, penyusunan kabinet nantinya harus melalui mekanisme keputusan partai koalisi dan para tokoh yang terlibat di dalamnya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang warga asal Inggris, Danny Garden, tiba di kota Semarang, Jawa Tengah dalam perjalanan keliling dunia menggunakan sepeda. Wow, ini selain mendapat pengalaman mengunjungi banyak negara, ia juga kerap menikmati kuliner khas di lokasi yang dikunjunginya. Berangkat dari Vietnam, Danny Gordon, pria asal Inggris berusia 35 tahun ini, melanjutkan perjalanan dengan sepedanya menuju Cina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan menyeberang ke Indonesia. Setelah tiba di Jakarta, ia melanjutkan perjalanannya menyusuri kawasan pantai utara Pulau Jawa, seperti Cirebon, dan kini telah tiba di Semarang, Jawa Tengah. Selama perjalanan di sejumlah negara, Danny tak hanya menikmati pengalaman berpetualangan di berbagai lokasi dengan budaya yang berbeda, tetapi ia juga selalu mencoba mencicipi makanan khas di berbagai lokasi. Saat melintasi kota Semarang, Jawa Tengah, Danny juga sempat mencoba hidangan soto ayam khas Semarang di Simpang 5. Ia mengaku senang mendapatkan pengalaman dan menyaksikan aneka ragam budaya di negara yang dikunjunginya. Just to try to experience as much of the culture and people as possible where I go through. It's really important to go to the kampungs and eat local food and just be as open-minded as I possibly can be. But I also really like the physical challenge, so pushing myself and testing my limits. Danny mengaku mendapatkan sejumlah pengalaman yang menakjubkan selama perjalanan bersepeda yang ia lakukan sendiri. Hingga kini Danny mengaku telah menempuh perjalanan bersepeda selama lebih dari 72 hari dengan jarak ribuan kilometer. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan.